Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fazidatul Luluil Maknun dengan NIM 19-445-897-PN-16412. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tantangan dan inovasi eksplorasi sumber daya perikanan di Indonesia. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan eksplorasi sumber daya perikanan itu? Jadi, eksplorasi sumber daya perikanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi potensi perairan secara optimal, baik perairan laut maupun perairan tawar, dengan harapan bahwa sumber daya perairan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang bermanfaat bagi manusia. Nah, tentunya dalam mengeksplorasi sumber daya perikanan tersebut ada tantangan yang harus dihadapi. Apa saja sih tantangan yang harus dihadapi dan bagaimana inovasi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Tantangan yang pertama adalah sulit mengumpulkan dan mendeteksi keberadaan ikan di suatu perairan. Perairan Indonesia itu kan sangat luas ya, sehingga keberadaan ikan tidak dapat dideteksi dengan mudah, terlebih bagi nelayan tradisional yang masih menggunakan peralatan seadanya dan minim teknologi. Kemudian inovasi apa sih yang diperlukan? Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan inovasi dalam bidang teknologi. Salah satunya adalah dengan teknologi mata magnet ikan. Mata magnet ikan ini merupakan alat bantu penangkapan ikan yang memadukan dua alat bantu penangkapan ikan. Alat ini merupakan inovasi rumpon terbaru dan light fishing. Alat mata ikan ini dibuat dengan bahan dasar pipa PVC 4 inci dan mempunyai harga yang ekonomis sehingga dapat dijangkau oleh semua nelayan, baik itu nelayan tradisional. Kemudian alat ini juga telah diimplementasikan oleh kelompok nelayan di Untia Makassar dan terbukti mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Sehingga inovasi ini dapat diterapkan untuk memudahkan nelayan dalam mengumpulkan dan mendeteksi keberadaan ikan di suatu perairan. Tantangan selanjutnya adalah rusaknya terumbu karang. Nah, apa sih fungsi terumbu karang sehingga rusaknya terumbu karang ini bisa menjadi tantangan bagi eksplorasi sumber daya perikanan? Terumbu karang itu merupakan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi yang mempunyai fungsi yang banyak bagi biota laut. Di antaranya adalah sebagai habitat dan sumber makanan biota laut. Selain itu, terumbu karang juga dapat melindungi ekosistem sekitar. Sedangkan mengenaskannya, terumbu karang di wilayah perairan Indonesia telah banyak mengalami kerusakan dan hanya tersisa sekitar 40% terumbu karang yang kondisinya masih baik. Nah, kerusakan terumbu karang ini disebabkan oleh berbagai hal, berbagai aktivitas seperti penggunaan alat tangkap yang merusak, peningkatan pencemaran, pengambilan terumbu karang secara ilegal, dan juga disebabkan oleh adanya pemanasan global. Kemudian, untuk mengatasi tantangan ini diperlukan suatu inovasi, yaitu diantaranya adalah dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pemulihan terumbu karang, merehabilitasi terumbu karang yang rusak, dan juga memberikan sanksi bagi orang-orang yang mengambil terumbu karang secara ilegal. Nah, pelibatan masyarakat dan rehabilitasi terumbu karang yang rusak ini telah banyak dilakukan, yaitu dengan adanya komunitas-komunitas pecinta alam, pecinta laut di Indonesia maupun internasional. Salah satunya adalah Biorok yang mereka fokus pada rehabilitasi terumbu karang dan pemulihan terumbu karang yang rusak. Tantangan yang lain adalah ancaman kepunahan spesies ikan tertentu. Nah, penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan dan tanpa memperhatikan stok keberadaan ikan ini dapat mengancam kepunahan spesies ikan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan eksplorasi secara tepat guna. Bagaimana sih eksplorasi tepat guna? Eksplorasi tepat guna dapat dilakukan dengan menangkap ikan secara tepat dan sesuai, yaitu dilakukan berdasarkan MSY, Maximum Sustainable Yield, dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB, agar stok ikan tersebut dapat berkelanjutan dan ditangkap secara maksimal. Nah, untuk menerapkan eksplorasi tepat guna tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada kelompok nelayan terkait perhitungan MSY dan JTB serta pentingnya penerapan eksplorasi tepat guna tersebut. Kemudian, perlu diberikan sanksi yang tegas bagi nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara berlebihan, agar nantinya eksplorasi tepat guna tersebut dapat diterapkan secara bijak oleh nelayan. Tantangan yang keempat adalah adanya ikan asing invasif.
Jadi, kehadiran ikan asing invasif ini pada suatu ekosistem perairan dapat merugikan ekosistem perairan tersebut dalam dua hal, yaitu yang pertama adalah sebagai pesaing relung makanan dan habitat terhadap ikan asli. Bahkan, mereka dapat menjadi predator bagi ikan asli karena dapat memangsa ikan asli maupun ikan endemik yang ada pada perairan tersebut. Kemudian yang kedua, mereka itu dapat menjadi inang atau pembawa penyakit yang sebelumnya penyakit tersebut tidak ada dalam ekosistem perairan yang merupakan habitat ikan asli bahkan ikan endemik. Kemudian diperlukan inovasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Di antaranya adalah pencegahan dan pengendalian. Tindakan pencegahan untuk mengatasi ikan asing invasif ini dilakukan melalui tahapan penyamaan persepsi dari semua pemangku kebijakan, pelaku kegiatan perikanan, dan masyarakat perikanan tentang diperlukannya sisi pencegahan dalam mengatasi ikan asing invasif. Kemudian juga diperlukan tahap pengendalian, yaitu melalui tahapan identifikasi ikan invasif, dengan menjalankan SOP dengan tahapan pengendalian menggunakan pilihan pengendalian kimiawi, mekanik maupun hayati. Dan selanjutnya adalah dengan penyingkiran dan restorasi terhadap ikan asing invasif. Tantangan yang terakhir adalah terbatasnya modal serta ilmu pengetahuan dan teknologi para kelompok nelayan. Nah, terbatasnya modal serta iptek ini merupakan tantangan bagi para nelayan, terutama nelayan tradisional. Banyak sekali nelayan tradisional yang masih terbatas akan hal tersebut, sehingga mereka hanya mengeksplorasi dan menangkap sumber daya perikanan menggunakan alat dan teknologi seadanya, sehingga hasil tangkapannya kurang maksimal. Maka diperlukan inovasi untuk mengatasi tantangan tersebut, diantaranya adalah dengan adanya bantuan modal usaha, serta penguatan SDM dengan berbagai pelatihan. Bantuan modal usaha ini diperlukan bagi mereka para nelayan tradisional yang masih kekurangan modal. Nah, bantuan modal usaha ini diharapkan tidak hanya dari pemerintah saja, namun juga bagi para investor, pengusaha untuk bersinergi agar dapat merangkul nelayan tradisional untuk lebih memajukan teknologi mereka, memajukan modal mereka sehingga mereka dapat bersaing dengan nelayan-nelayan modern seperti di negara-negara lain. Kemudian yang kedua adalah penguatan SDM dengan berbagai pelatihan. Para nelayan tradisional ini perlu diberi pelatihan mengenai penggunaan alat-alat teknologi modern pada penangkapan ikan dan skill-skill lain yang diperlukan untuk mengeksplorasi sumber daya perikanan. Nah, sebenarnya masih banyak banget nih tantangan dan inovasi-inovasi dalam mengeksplorasi sumber daya perikanan di Indonesia. Namun dari saya, cukup 5 tantangan dan inovasi-inovasi tersebut. Semoga ilmu tersebut dapat menambah pengetahuan teman-teman. Banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.